Halo teman-teman semua, kembali lagi di Belajar Podcast. Namanya juga belajar. Nah, untuk teman-teman yang baru dengerin, nggak bosan-bosan aku dan Agis ingatkan, Belajar Podcast adalah tempat aku dan Agis belajar untuk bikin podcast. Nah, sambil kita belajar, semoga ada pelajaran yang bisa teman-teman ambil dari obrolan kita. Dan di setiap episode, kita akan ngebahas satu topik secara berganti-gantian. Iya. Nah, sekarang giliran Agis. Oke, sebelumnya kakak tahu nggak sih masalah yang belakangan ini lagi viral gitu ya? Masalah yang belakangan ini lagi viral apa tuh? Iya, kalau aku sih taunya dari Twitter ya. Jadi ada salah satu mahasiswa di salah satu PTN terkenal di Indonesia. Jadi dia melakukan tindak plagiasi gitu. Oh, kayaknya aku tahu nih. Lanjut. Belum kan baru bilang plagiasinya aku tahu doang nih. gitu. Nah, dia ini memplagiasi paper dari temennya. Jadi ini mereka tugasnya berkelompok gitu loh. Oh gitu, oke. Tapi ya copy paste punya paper temennya gitu. Dan si pelaku plagiasi ini merupakan salah satu content creator yang brandingnya itu mahasiswa dengan prestasi dan aktif berorganisasi gitu. Waduh. Gimana? Udah cukup ke-spill belum? Udah kan? Udah ke-spill sini. Nah, itu sebenarnya masalah yang cukup menarik buatku gitu ya. Apalagi rame banget di Twitter gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kasus itu, nah aku cari tahu juga nih informasi soal kasus itu. Dia itu bilang dia itu lagi hektik dan dia sekelompok sama teman-temannya yang cowok, which is dia harus kerja sendiri gitu. Ini alasan kenapa dia copy paste? Iya, itu alasan dia copy paste punya temennya gitu. Nah, tapi ada juga nih, ini ada stigma dulu zaman aku waktu masih kuliah juga. Karena aku sebagai anak yang aktif berorganisasi juga ya. Aku juga dong. Bareng-bareng kita nih. Oh iya, kita bareng ya, lupa. Fun fact ya teman-teman, aku sama Agis kita satu organisasi di beberapa organisasi. Jadi gak cuma satu organisasi tapi di beberapa organisasi. Di beberapa aku dan organisasi Agis bareng-bareng. Kita bareng-bareng. Oke, lanjut Gis. Jadi ada stigma, mungkin kakak pernah dengar atau teman-teman pendengar juga pernah dengar stigma ini. Jadi katanya orang yang aktif organisasi itu bakal lama lulusnya. Pernah dengar nggak kak? Sering banget sih aku dengar sering kayak kan gitu. Nah, kenapa sih bisa dibilang lulusnya lama gitu? Ada yang bilang katanya itu udah terlalu aktif sibuk sih di organisasi, terlalu sibuk gitu kan, nggak sempat ngurusin kuliah, bla 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 segala macam gitu. Dan ini juga kayak dijadiin alasan sama si pelaku plagiasi itu karena dia lagi hektik. Jadi dia sampai copy paste tugas temennya gitu. Nah, berarti ini kan perihal mahasiswa yang aktif organisasi sama yang mungkin tidak aktif di organisasi ya. Kalau kita bilang mungkin pernah dengar kupu-kupu, kuliah pulang dan kura-kura, kuliah rapat alias kalau kupu-kupu itu yang tidak aktif di organisasi artinya dia memang fokus untuk kuliah aja. Sementara yang kura-kura itu artinya dia kuliah tapi sambil aktif organisasi juga. Atau itu rapat biasanya. Kuliah rapat. Abis kuliah sore sampai malamnya rapatnya berjam-jam lagi. Waduh. Abis itu besok paginya udah kuliah lagi jam 7.30 gitu. Ntar lu Kak Gatra berarti kan kura-kura juga ya? Bisa, aku kura-kura bisa. Di akhir aku kupu-kupu juga. Aku kedua deh. Kalau aku sih kura-kura sama kunang-kunang. Apa tuh kunang-kunang? Kura-kuranya kuliah rapat, kunang-kunangnya kuliah nangis. Waduh, kuliah nangis. Setelah lengser dari beberapa organisasi, ya kerjaannya kan bikin skripsi ya. Kunang-kunang kuliah nangis. Abis bimbingan capek ngeluh nangis. Gitu aja terus. Kubim bisa gak sih? Apa tuh kubim? Kubim. Apa kubim? Kuliah bimbingan. Waduh. Halo mahasiswa semester akhir, mungkin kalian akan relate dengan kubim ini. Istilah baru ya. Nah, udah aku bagi nih jadi kupu-kupu sama kura-kura gitu kan. Tapi sebelumnya aku mau nanya sama kakak, gimana tuh kakak soal kasus yang tadi itu gimana, dan stigma yang tadi itu kan saling berkaitan ya? Menurutku sih itu memang pribadinya agak bermasalah guys. Maksudnya gini, dia kan konten kreator yang brandingannya adalah positif banget ya, antara dia bisa menyeimbangkan antara organisasi, akademik dan prestasi.
Tapi di real life-nya atau di kenyataannya ternyata ada blundernya. Entah nih, kita nggak tahu apakah dia sering melakukan plagiasi atau memang lagi sial. Iya. Anggaplah lagi sial nih, Mungkin lagi sekali aja lah gitu. Mungkin sekali sekalinya aja, tapi sekalinya aja ketahuan. Iya. Mungkin anggaplah kita positive thinking dia lagi sial. Nah, jadi kayak sayang banget itu bertolak belakang dengan brandingan yang dia bikin. Pun jika alasannya adalah karena dia sibuk organisasi atau dia sibuk prestasi mungkin, Iya. kayaknya nggak dibenarkan juga untuk memplagiasi tugas temannya, tugas kelompok lain gitu ya. Apalagi itu tugas berkelompok gitu loh. Kenapa? Apalagi tadi salah satu alasannya apa? Karena temennya cowok semua. Iya, karena teman sekelompoknya itu cowok semua dan yang kerja cuma dia doang gitu. Entah itu alasan yang mungkin benar, mungkin enggak. Kalau seandainya enggak, wah teman-teman bisa protes juga sih, maksudnya kayak seksis banget tuh. Iya sih. Tapi kalau seandainya benar, ya mungkin komunikasi di kelompoknya kurang. Ya kurang. Pun kalau komunikasi di kelompoknya kurang, itu tidak membenarkan dia untuk melakukan plagiasi kan. Terus gimana? Okay. Nah, udah nih kita cukup dulu bahas kasus itu ya dan stigma itu. Cuman kayak sekarang mungkin lebih mendalam ke teman-teman kan pasti ada yang jadi kupu-kupu dan kura-kura gitu ya. Nah, aku udah sempat nih nyari beberapa sumber tentang kelebihan dan kekurangan dari kupu-kupu dan kura-kura itu gitu. Karena menurutku ya, secara umum mau kita jadi kupu-kupu atau mau kita jadi kura-kura, aku rasa itu nggak ada yang salah. Gitu. Jadi karena aku udah jabarin tadi ya, kupu-kupu itu mahasiswa yang ke kampus itu ya pure cuman buat kuliah, fokus kuliah aja gitu. Kalau misalnya kura-kura, dia selain kuliah, dia juga ada aktif di organisasi. Gitu. Nah, ini aku dapat dari Quora. Jadi ada opini orang di Quora, dia itu sampai bikin analisis SWOT gitu loh. Jadi strength, opportunity, strength, weakness, opportunity sama threat dari masing-masing kupu-kupu dan kura-kura. Aduh, gitu. Gimana tuh? Oke, kalau strength-nya kupu-kupu, ini aku bahas dari kupu-kupu dulu ya. Iya. Itu karena dia fokus buat kuliah. Jadi waktunya dia itu lebih banyak dan dia bisa mengimplementasikan teori-teori yang dia dapatkan di kuliah ke kehidupan sehari-hari. Misalkan dia jadi bisa ikut magang gitu, magang yang masih berkaitan sama jurusannya dia di kampus gitu. Jadi mungkin nextnya dia bakal lebih siap untuk terjun di dunia kerja. Dan dia juga bisa belajar mendalami materi yang udah dia dapat di kuliahnya tadi paginya mungkin atau tadi siangnya. Iya, intinya karena dia punya waktu lebih banyak gitu. Jadi waktu belajarnya juga lebih banyak juga gitu. Nah, tapi ada weakness-nya juga. Ada kelemahannya juga. Kalau misalkan waktu luang yang dia pakai itu tidak benar-benar dimanfaatkan. Maksudnya dimanfaatkan, setiap orang kan pasti punya cara yang berbeda-beda, bisa pakai magang, bisa pakai explore hal yang lebih mendalam lagi gitu kan. Bisa dipakai malas-malasan. Waduh. Itu dia. Kalau misalkan dipakai malas-malasan, itu malah bikin jadi kayak kita tuh cuman kuliah ya lempeng gitu aja. Iya, benar. Justru kayak, waktu kosong yang banyak itu tidak dimanfaatkan dengan baik ya. Kayak useless, waktu itu terbuang sia-sia. Padahal kita tahu waktu mahal ya bun. Bener banget. Oke, kalau opportunity-nya, nah baik lagi, dia itu punya kesempatan lebih banyak belajar. Tuh. Sedangkan kalau threat itu apa ya bilangnya? Ancaman, iya ancaman. Ancamannya itu ya dia bakalan kalah value-nya dibandingkan sama orang yang kura-kura. Kalau misalkan dia tidak serius, dia tidak aktif untuk mengeksplor dirinya dan memanfaatkan waktu-waktunya yang luang. Karena kan dia udah punya kelebihan gitu loh. Dia udah punya kelebihan waktu luang tapi nggak dimanfaatkan dengan baik. Iya. Jadi jatuhnya malah value-nya kurang. Dan itu akan menjadi ancaman buat dia. Jatuhnya dia kayak kurang gitu loh. Bakal kalah sama teman-teman yang kura-kura. Gitu. Sedangkan kalau yang kura-kura, kekuatannya dia adalah bisa lebih percaya diri. Nah, mungkin kok misalnya orang yang nggak ngerti gimana maksudnya bisa lebih percaya diri. Kalau menurutku, karena aku di organisasi banyak mendapatkan kesempatan untuk berbicara di depan umum, kemudian
mengeksplorasi ide-ideku yang kadang aku nggak mikir kok aku bisa ya kepikiran hal ide itu. Itu jadinya bisa bikin aku lebih percaya diri ketika nanti aku ada di dunia kerja karena aku sudah punya pengalaman dalam berbicara depan umum, menghadapi berbagai karakter orang kayak gitu. Kayak punya banyak kesempatan di banyak ruang untuk mengeksplor diri. Iya, di banyak ruang gitu loh. Karena kan di organisasi kita bukan cuma jadi panitia aja gitu loh. Iya bener. Tuh. Bisa jadi contoh mungkin jadi belajar MC di public speaking mungkin, atau mungkin menjalin relasi dengan desa-desa yang kita ajak kerjasama mungkin. Ya, terus bisa tahu gini juga menghadapi, ini sih hal yang baru banget aku pelajari selama organisasi. Gimana sih cara menghadapi berbagai macam karakteristik orang-orang. Karakteristik orang-orang. Iya, belajar apa ya? Ilmu komunikasi mungkin dibilang kali ya. Jadi kalau misalnya di dunia kerja ketemu orang yang rajin banget nggak kaget. Iya. Ketemu orang yang malas banget nggak kaget lagi. Udah gitu pernah loh. nih. Jadi udah tahu gimana cara ngadepinnya gitu. Terus kalau ya weakness-nya, kelemahannya ya lagi-lagi karena kendalanya di waktu, pasti minimnya waktu untuk belajar gitu, untuk me time. Me time itu maksudnya lebih ke mengembangkan diri gitu. Oke, karena waktunya sudah banyak dipakai di kegiatan organisasi. Ya, di kegiatan. Kan kadang 1 bulan tuh bisa tiap minggu tuh ada kegiatan. Pernah kan? Pernah dong. Kan? Waduh. Pengalaman kita berdua. Waduh. Lanjut. Kalau kesempatannya dia itu dipandang punya nilai lebih. Biasanya beberapa perusahaan atau tempat kerja itu pasti ngelihat CV kita. Di CV pasti kita nyantumin kita pernah terlibat atau aktif di organisasi apa aja. Pasti bakalan dilihat jabatan kita apa, organisasi apa, dan dilihat oh ini kayaknya orangnya punya nilai lebih gitu. Sedikit tidaknya ada ilmu yang bisa kita ambil. Ya itu pun kalau kita nggak sekedar jadi panitia acara aja sih. Syukur-syukur juga misalnya kita pernah terlibat di kegiatan yang memang tanda kutip punya nama banget nih. Iya. Atau kegiatan yang punya value tertentu untuk perusahaan tempat kita melamar. Misalnya contoh mungkin kita pernah terlibat di kegiatan misalnya mengajar di desa mana gitu misalnya. Iya, bener banget. Mungkin sejenis kegiatan pengabdian pada masyarakat itu ya. Jadi bisa kita cantumin di CV dong. Iya. Dan itu mungkin bisa ditanya-tanya lebih nih sama interviewer kita. Itu ngapain aja kegiatan ngapain aja kegiatannya, kamu ngapain aja. Punyalah kita nilai lebih. Ya, ada pengalaman yang bisa jadi nilai lebih buat kita gitu. Dan untuk yang terakhir ancamannya itu ya sama juga kayak yang kupu-kupu. Kalau kita nggak bisa memanajemen diri, ya kita bisa kalah juga sama yang kupu-kupu. Manajemen diri ini maksudnya bagaimana kita mengatur waktu yang tersisa untuk kita belajar. Iya. Terus bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara organisasi dan akademik gitu. Atau kalau bisa sih sama prestasi juga ya. Bener lagi. Tapi susah banget sih. Gitu. Jadi itulah perbandingan dari kupu-kupu dan kura-kura. Gitu. Kalau aku sih nangkapnya berarti sebenarnya nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih buruk. Nggak ada. Semua balik lagi ke individu masing-masing. Semua ini balik ke individu masing-masing gitu. Dan setelah aku baca comparing dari kupu-kupu dan kura-kura ini, stigma yang tadi itu patah nggak sih? Iya sih, patah sih. Balik lagi ke kasus yang tadi, itu cuma alasannya sih menurutku ya. Itu cuma alasan aja gitu loh. Bilang aja anjir males banget gitu. Artinya dia nggak bisa membagi waktu. Yang mana itu artinya kontradiksi dengan konten-konten yang dia buat. Nah, iya. Konten-kontennya kalau misalnya branding soal manajemen prestasi waktu sama organisasi pasti nggak jauh-jauh sama manajemen waktu, manajemen diri gitu kan. Tuh, agak kontradiksi ya. Ini kayaknya permasalahan personal branding ya. Kayaknya menarik juga nih. Bisa tuh sebenarnya kita bahas di episode selanjutnya. Tapi di episode berikutnya ya, soalnya kayak nggak cukup sih kalau misalnya di sini. Sekarang kita bahas kura-kura sama kupu-kupu aja. Kupu sama kura-kura aja gitu. Kita tarik kesimpulannya deh ya. Boleh. Dari kamu Gis. Oh, aduh, sudah. Sud ya. Sud. Ya. Waduh, kalah. Oke. Dari kakak dulu. Tapi teman-teman enggak tahu nih kalau aku kalah. Ya udah, aku yang kalah ya, teman-teman. Kagak terus ini ngeluarin kertas, aku ngeluarin gunting. Jelas ya dia kalah. Kesimpulan dari aku. Iya. Antara kupu-kupu dan kura-kura itu tidak baik kita membanding-bandingkan siapa yang lebih baik, siapa yang lebih buruk. Betul.
Karena setiap individu, setiap orang itu punya kapasitasnya masing-masing, Mm-mm. punya kemampuannya masing-masing. Yang penting bagaimana cara dia memaksimalkan diri dari pilihan yang dia pilih. Bener. Kalau kamu, Gis? Kalau aku, baik kupu-kupu ataupun kura-kura, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tidak ada yang superior dan apa sih kebalikan? Inferior. Ya, Inferior. nggak ada yang superior dan nggak ada yang inferior. Jadi nggak usah kayak, ih aku loh kupu-kupu, aku loh kura-kura. Nggak guys. Walaupun kita di sini kura-kura ya, tapi jujur, tapi aku bisa juga kok mendapatkan prestasi. Benar lagi. Aku juga bisa bertarung di akademiku gitu. Gitu teman-teman. Jadi itu kembali lagi sama individu masing-masing. Gitu intinya. Udah nih. Udah ya? Udah. Itu yang personal branding tuh ingat ya, itu kayaknya bakal ditagih teman-teman sih nanti di next episode. Kita janji di episode selanjutnya. Oke, janji ya. Episode selanjutnya nggak tahu sih episode berapa. Oke, semoga dari obrolan kita kali ini bisa kasih pembelajaran buat teman-teman pendengar yang ada dimanapun. Bener. Karena belajar podcast namanya juga belajar. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.